Audio Jungle. Hello the great student, how are you? Mem harap semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Pertemuan lalu kalian sudah belajar tentang perubahan wujud. Kalian juga sudah melakukan percobaan. Nah, kira-kira perubahan wujud apa lagi yang ada di sekitar kita? Kita lihat video berikut ini. Tahukah kalian dari mana asal garam? Ya, garam berasal dari air laut. Petani garam meletakkan air laut di tambak-tambak mereka. Kemudian, air laut yang sudah ditambak terkena sinar matahari dan mengalami proses penguapan dan membentuklah kristal-kristal yang disebut kristal garam. Kemudian, keajaiban perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita salah satunya gulali. Siapa yang pernah makan gulali? Ya, gulali merupakan makanan berasal dari olahan gula. Yang pertama, gula mencair karena dipanaskan. Yang kedua, cairan gula tadi akan berkurang karena mengalami penguapan. Perubahan yang ketiga, ketika setelah dingin, maka cairan gula tadi akan mengental atau membeku. Audio Jungle. Apa yang terjadi dengan peristiwa di belakang ini? Ya, peristiwa di belakang ini merupakan peristiwa mencairnya kutub es. Mengapa bisa terjadi? Karena terjadinya pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Ya, pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu bumi. Apa yang menyebabkan pemanasan global? Pemanasan global terjadi karena polusi di bumi semakin tinggi. Salah satunya karena asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan minimnya atau sedikitnya pepohonan yang ada di bumi kita. Jika lama-kelamaan dibiarkan, maka kutub es lama-lama akan mencair dan permukaan laut semakin meninggi dan daratan lama-kelamaan akan punah. Maka jaga bumi kita agar tetap lestari. Contoh keajaiban perubahan wujud benda yang terakhir adalah hujan. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Perhatikan urutan hujan berikut ini.
Yang pertama, air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Kedua, uap air akan berubah menjadi awan. Ketiga, setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Keempat, butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi atau biasa yang kalian kenal dengan hujan. Dan terakhir, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Hujan di setiap tempat berbeda-beda. Yuk sekarang kalian belajar menghitung lama waktu kegiatan. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Kita lihat ilustrasi berikut. Kalian tulis terlebih dahulu 6:25. Kemudian hitung secara bersusun. 30 menit letakkan di bawah 25 karena sama-sama menit. Maka 5 tambah 0, 5, 2 tambah 3, 5, 6 karena jam langsung turunkan, maka terbaca 6:55. Jadi 30 menit setelah pukul 6:25 adalah 6:55. Udin sampai di sekolah pukul 6:55. Kita simak contoh berikutnya. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Cara mengerjakannya seperti tadi ya, tulis dulu pukul 8. Kemudian 2 jam simbolnya 02:00, samakan dengan pukul 8 supaya lebih mudah menjumlahkannya. 0 tambah 0 yaitu 0, 0 tambah 00, 8 ditambah 2, 10 karena sama-sama jam ya nak. Jadi 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Contoh selanjutnya, 45 menit setelah pukul 4:15 adalah pukul. Letakkan pukul 4:15 di atas, kemudian 45 menitnya letakkan di bawah 15 karena sama-sama menit ya nak ya. Maka 5 tambah 5, 0, simpan 1 di atasnya, 1 ditambah 1, 2, ditambah 4, harusnya 6. Karena 60 menit itu sama saja 1 jam, maka satunya letakkan di atas 4 supaya mudah menghitungnya, sama-sama jam, bukan diletakkan di menit ya nak ya. Maka satunya taruh di atas 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi 45 menit setelah pukul 4:15 adalah pukul 5. Agar kalian semakin paham, yuk kita latihan mengerjakan soal.